sugeng siang Kang Mas Mbak Yu, bersama saya Rizal AR. Nama lengkap saya pasti tahu ya, Rizal Ardiansah. Orang-orang manggil nama saya Rizal Ardiansah. Saya punya jargon yaitu pokok melu. Masih bersama Radio Persada dalam bersama UNU dalam lomba podcast hari Mak Rini pokoknya ya 2023. Oke. Masih kalian tahu ya, saya juga seorang pecover lagu, seniman, juga sebagai ya pokoknya musisi gitu ya. Musisi saya ngelawak juga saged. Untuk bulan ini saya juga akan mau merilis single terbaru saya bersama label lokal. Untuk judulnya masih belum tahu ya. Tapi sudah materi judulnya belum terbentuk tapi oke. Langsung saja lanjut ke ke pembahasan. Kakang Mas Mbak Yu, ayo monggo medar ngerti. Oke. Mau bahas apa to cah iki? Pernikahan apa? Pernikahan dini. Pernikahan Mbak Dini. Loh, Mbak Dini kok gak boleh nikah? Pripun to? Pernikahan dini itu pernikahan sing sing nikahe tasik bawah umur, oke kan? Bawah umur kok nggak boleh nikah? Yo piye? Sik bawah umur kok njaluk nikah. Aja pokoknya melu cah. Punya karakter sendiri kayak. Jadi apa to cah pernikahan dini kok iso ayu dicegah? Karena apa gen ora kedadian hal-hal aneh. Kan SDM Indonesia kan wis rendah, masa arep direndah nih neh, oke kan? Jadi panggah kita punya prinsip kalau sudah punya modal, punya mental yang siap baru rabi ya nabi loh kan ya. Pernikahan dini kan lagune to cah. Jadi kalau kalian belum siap mental yo tunda dulu lah. Oke. Pernikahan dini ya no kae lah mosok adewe di sekolahane mak bapake kat cilek lulus SMP langsung rabi. Yo kan ra mesti to cah kan ya. Kita mesti punya cita-cita. Jadi saya kan juga punya cita-cita walaupun walaupun sulit terasa berat, tapi tetap harus semangat. Saya nggak munafik, saya mau buatkan single untuk label aja saya modalnya utangan. Pernah ditipu juga, pernah. Akhirnya sekarang bisa kerjasama sama label, walaupun label lokal kan ya juga lumayan ya kan. Jadi untuk itu supaya terhindar dari pernikahan diri, kita tuh harus punya cita-cita. Biar supaya hidup itu tujuannya untuk apa? Apa mek rabi mungkin penak loh cah. Enggak. Rabi sing dipikir rabi masih dino penak. Tapi bare kan yo panggah karo bojone ngurus anake, mbuan. Jadi sebelum itu kan kita harus punya pikiran plan yang mateng. Apalagi nek Blitar, lek wong rabi tok itu. Enggak cukup duit 1 juta 2 juta, mesti tanggane padha moro. Ya to cah. Pokoke melu. Panggah ya. Jadi aku gini, jadi aku jargonnya ya pokoknya melu, pas manggung ya pokoknya melu, terus ini panggah penak bersama Radio Persada. Oke lanjut lagi ke jenenge wi? Rabine Mbak Dini. Oh uduk to cah. Pernikahan dini. PT gen adewe cegah secara langsung kan mek omong tok penak. Paling wong-wong Blitar iki lek diomongi ya paling ya mek mlebu kuping tengen metu kuping tiwa. Piye to carane gen pernikahan diri itu enggak ada lah istilahnya sudah orang tuh harus siap karena Indonesia sendiri peringkat kedua pernikahan dini yang terbanyak dari ASEAN. Peringkat loro ya wakeh lho cah ngene iki lho isin aku yo walah. Jadi ya kudu ngono kae lah ya. Pokoke melu cah. Aja pokoke melu to. Jadi pernikahan dini tuh efeknya ya ora mek nganu tok. Efeknya secara kesehatan yo enak, secara untuk ekonomi yo bakal enak. KDRT ngono kae kan biasanya kan yo kok pernikahan dini sing emosine rong labil, ujuk-ujuk dikepruki kaya sapa kayak si artis kayak. Jadi yo di samping itu kita harus punya cita-cita yang terus ditekankan cita-cita. Apalagi kalau kalian mendapat sanksi sosial kok tanggamu mesti ditekoki duwe tangga prawan rodok tua. Enggak, wis to. Iki mek paling ya diomongi tanggamu ngono kae. Wis dijarne ae. Paling yo mek gor sedina rong dina ora pete mesti rong dina, paling mek piranganu belum sali. Lek dioleh sanksi sosial kok tanggamu kuwi yo kudu piye ya? Adewe kudu tahan mental. Tapi lek dirimu punya cita-cita, maksudnya sudah jelas perspektif dirimu hebat, dirimu punya karir yang bagus, tanggamu yo ora wani ngelokne. Jadi kita tuh harus punya derajat yang tinggi ataukah kayak bikin dia cita-citanya tujuannya itu.
Jadi mosok lho cah pernikahan dini itu kan minimalnya di undang-undang kan yang sing wedoke 16, lanange 19. Wis Mas aku yo sik kenomen lho, mosok baru lulus SMP langsung rabi ngono kae lucu lho Pak. Aku lo jomblo cah. Biasane apa faktor-faktore pernikahan dini itu akeh. Kadang sing kok yo ngapunten ya, karena kan anak-anak kecil sekarang kan saged ndamel HP, saged sudah bisa main gawai, sudah bisa ngakses, bahkan cah SD lho wis akeh sing duwe IG, aku kapek kalah. Sampai FYP, pacaran, dunggane IG. Kan yo sampai enggak mesti to lek duwe-duwe apalah. Duwe-duwe apalah ngono jenenge omongnya aku yo rada lali piye to cah ya. Jadi kalau bisa tuh orang tua tuh apa enggak pemerintah tuh menyediakan sistem untuk cah SD ngono lho, kalau cah di bawah umur sing dolan HP sing iso ndelok-ndelok mohon maaf situs-situs terlarang. Nah kan yo bisa jadinya timbul pernikahan dini. Untuk itu dari kita tuh harus meminimalisasikan orang tua tuh kudu di peran orang tua tuh sangat penting nyapa. Lah tapi lah wong tuane malah dikon rabi saiki piye? Lah kita tuh harus punya pedoman itu. Hidup itu harus punya pedoman. Lah dirimu malu-melu ngono yo lah jenenge melu-melu yo lah uripku yo mek ngono-ngono wae. Piye to? Nah, berarti itu faktor pertama. Jadi dukungan orang tua, pengawasan orang tua itu sangat penting nggih. Jadi yang keduanya itu ada semacam kalau biasanya kan terjadi kecelakaan nikah ya menurut rada sensitif. Jadi tetanggaku tuh pernah ya aku nggak mau sebut inisial terjadi kecelakaan nikah. Dia mau daftar di SMA favorit di tempat saya. SMA-nya kan juga lumayan sudah favorit. Sudah daftar itu mau daftar ulang terjadi kecelakaan nikah. Ternyata itu dari pacarannya dari SD kalau nggak salah. Dan sekarang tuh kehidupannya dia sampai nangis-nangis sampai ya karena ini piye karena dia juga masih saudara saya. Jadi kalau dia masih nangis-nangis juga, kadang ya menyalahkan nasib, sudah ditinggal bojone, wis karirnya hilang, piye neh. Jadi megur sudah hidup harus berjalan, harus dilamati. Contoh-contoh akibat-akibatnya pernikahan dini, wis dhek kena pukul bojone, ya piye lho ya cek cah cilik cilik rabi ya kan yo ono kae cah cilik diantem lho. Kalau masalah titik mulih memboke, mulih mek bapake. Loh, piye to? Nah, bagi saya kan masalah yang kedua kan kalau pernikahan dini kan mesti katanya orang tua pernikahan dini itu untuk gen bebannya hilang. Bebannya hilang apa? Lah pernikahan dini orang duwe modal kok lingguwe apa manggone karo wong tuani. Piye ngene iki. Lah pernikahan dini kan ya ngono kuwi lah cah, pokok mae ngirone pernikahan dini bebannya hilang. Apa bebannya tambah no? Kan ya apa? Kan balik neh ngono engko lek tukaran sak omah krungu isin to yo ngono kae. Dadi lek wis kita siap mental, kita siap materi, mesti kita bisa mesti kehidupannya masih ya saya mungkin lebih layak daripada yang mentalnya masih di bawah umur itu. Untuk itu jadi kita tuh harus adanya pentingnya kita ikut kesibukan, punya kesibukannya ya kesibukan ikut-ikut apa PR atau apa gitu biar apa sih kayak hidupnya punya sibuk enggak cuma mek gendaan sing pacaran. Ini kan biasanya sing nimbulne pernikahan dini dirabekne paksa ngono kae. Lah piye to? Nah, jadi kan itu ambak-abake kadang saya juga buat orang pernikahan gini itu loh. Kok yo maksudnya pikirannya cetek ngono lho. Sok kerjane opo? Mosok kadang lulus SMP rabi. Ngono kae lho pas kerja ning omahku ya tak tekoni, golek pakan ngono kae. Sekolah kelas piro? Pedote SMP yo ngalah aku SMP sekolah dek wis nyambut gawe. Piye to? Pokoke melu, panggah yo. Ora bosen-bosen to ndelok suaraku, walaupun suarane elek. Tapi wonge nah, jadi kan itu ya sebagian akibatnya faktor-faktor ya kuwi. Nah, lek panggah pernikahan muda kan ya walaupun Indonesia sudah angka pernikahan muda ini turun tapi kan sik panggah wakeh yo cah ning desa kuwi dirasa-rasani umur selawe delokne prawan tuwek.
lah rasa adoh-adoh umur 22 dilokne papan tuwek. Piye ngono iki lah ya. Nah, jadi kalau sanksi sosial tuh ya pertama itu sebenarnya dari sanksi sosial. Jadi harus hindarilah adat-adat dilangiai. Kita punya tujuan implaneder. Mosok bareng ade rasa seneng sendiri langsung rabi. Ora mun kan tau sok anak bojone anake kan kedepane wis beda. Nah kan. Nah, jadi kan yo gitu pernikahan dini enggak dikira penake mek sesaat lah yo nikah penake yo sesasi rong sasi sedina rong dina kae penak sik ansek ngono kae. Pasan lek wis suwi kan yo wis lah paling yo wis kepruk-keprukan kaya sing kae. Samping itu kan juga banyak ya kasus-kasus gitu. Aku sudah dukanya walaupun yang sudah ada nggak usah dihujat, nggak usah dikapak-kapak. Nih kita cukup jadikan pelajaran bagi kita tentang pernikahan dini loh, ngono kuwi loh efeknya pernikahan dini, ngono kuwi loh. Nah, jadi kan kita bisa berkaca dari yang sudah-sudah gitu. Banyak kok kakak kelasku yang sudah kayak gitu. Nah, nggak usah disebut nih no, ngesakni no. Dite pengalaman lain no sing ngerti, rasa di tambah-tambah nih, biasanya nih komentar ngono kae. Biasanya kan netizen ngono kae langsung sebut orang delok. Pokoknya melu, panggah mending, ora bosen-bosen. Delok nih rungokne suaraku ngoceh ae sampai pirang jam ngene iki. Wis sampai muntuk. Nah, pernikahan dini ya pokok dicegah kuwi lah. Pentingnya orang tua juga, kadang orang tuane ya kuwi orang tuane malah dukung dirabekne, diutang nih gede, diraben mewah bare lah ngono kae lah. Sik enom dikon rabi ngono kae karepe piye. Nah, dari faktor kesehatan nih juga kalau pernikahan dini itu anaknya bisa lahirnya prematur, bisa bayinya jangan banyak yang meninggal juga karena kan usianya baiknya kan orang mengandung kan umur 20-an. Jadi kalau masih di bawahnya kan ya mungkin kurang sempurna ya, ngapunten. Mesti lahirnya prematur, mesti ada masalah apa gitu. Jadi kalau kalian tuh faktor-faktornya udah jelas. Nabi Muhammad saja itu ya, menikahnya umur 25 gitu kan. Jadi enggak nom-nom banget lah, kan zaman dulu. Dan nenek saya paling ya umur 15 duwe anak. Jadi kalau pernikahan dini sudah zamannya sudah positif dari teologis ke positif. Jadi ya kita harus berpikirnya lebih maju, wis modern. Wis mikirnya piye? Colong lah pikir yang panjang. Nanti kalau punya anak gimana? Mosok arepe barabi melu wong tuane. Nah, ya ora penak no karo wong tuane. Lek ngono piye? Jadi ya kita harus punyalah ketang-ketang modal beli apa dulu baru mental mateng, lagi rapi, lagi gedekne ya ora apa-apa. Nah, jadi kan ya gitu itu dari soal kesehatan sudah dari mungkin pemerintah perlu ya merevisi adanya undang-undang yang dari 16 ke 20 dari yang wedoke kuwi 16, lanange kuwi 19 kuwi perlu direvisi. Maku masih enom lho. Mbok yo rada umur 20 lulus SMA titik, mosok lulus SMP oleh rabi. Ngono ki piye to? Piye to cah. Oke. Dari situ kita harus pokok intinya kita punya tujuan, pedoman, prinsip. Jadi enggak melu-melu ngono kae lho. Mosok badi sekolahne langsung rabi, yo rapi, yo iyalah mosok tambah beban keluarga. Ya ngono kae lah cah jenenge. Ya lah. Pokoknya melu yo panggah penak bersama muga-muga sing delok iki ora mbledos sing delok wajahku. Nah, jadi itu kan pernikahan dini bisa terjadi. Oke, selanjutnya kan kita harus wong rabi nom ngono-ngono kae dikira penak gendaan terus wae ora. Mestinya kita selamanya ya rabi itu enggak mek rabi mau kira mek setahun 2 tahun ngene. Rabi ki yo nek 2 tahun, rabi ki yo selawase lho cah. Rabi mek 2 tahun apa nih. Ngene iki yo wis akeh lho cah rondo-rondo sing umur ngono kae. Umur pira to rondo-rondo kae? Rondo umur 21 kok dibangga mbu FYP TikTok. Ngono kae piye kae jajali. Ngono kae yo lah akibat pernikahan dini. Ngerti to? Nah, jadi kan yo isu itu lah akeh lah. Kadang ning TikTokmu mesti yo muncul to cah ngene. Akeh sing apa kae janda wis umur 19 jadi janda. Oh, ngono kae piye ngono kae. Jali kok malah marem. Padahal kan yo jadi janda kan yo enggak enak. Kasus KDRT itu juga banyak. Jadi kalau misal adewe rabine sik enom, wis egois kabeh, padha-padha emosine labil.
Lek wis labil apa? Engko nek masalah titik keprok. Nah, kok nambah-nambah kasus saya nih gini ya. Jadi dari segi finansial saja kalau nikah muda kurang. Jadi kita harus punya apalah modal juga, Oke, Cah, iki wis cukup. Lek aku ngoceh sampai pirang menit ya iki mau lek aku ngoceh, oke. Oke, demikian. Oke, iki ae sing iso tak sampekne. Sorry lek enek apa nih kurangane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Poanggah Mening.